Kesehatan dan Parenting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA dimanapun Anda berada, senang sekali bisa menjumpai Anda kembali di acara Kesehatan dan Parenting. Bersama saya, Ina Matunisa. Dan pada episode kali ini, kita akan membahas mengenai pentingnya menjaga kesehatan gizi. Oleh karena itu, kita sudah mewawancarai Dr. Mira Dewi Magister Sains sebagai dokter dan peneliti di Departemen Kesehatan Masyarakat Institut Pertanian Bogor. Untuk itu, kita langsung saja simak hasil wawancara berikut ini. Baik, jadi remaja itu adalah rentang usia 10-19 tahun, di mana dia adalah masa peralihan antara kanak-kanak ke dewasa. Jadi dibilang anak-anak udah enggak, tapi dibilang dewasa juga belum. Nah, pada masa ini terdapat keunikan ya, baik dalam pertumbuhan maupun perkembangannya, sehingga kebutuhan akan gizinya juga tertentu, juga unik. Terutama untuk yang gadis ya, yang remaja putri, dia pada masa ini dia akan mengalami menstruasi dan tentunya akan terdapat peningkatan kebutuhan gizi baik dari karbonnya, protein, lemak maupun gizi mikro seperti vitamin dan mineral. Baik, jadi gizi pada remaja ini sangat penting untuk dipenuhi karena remaja secara emosional, secara psikis itu mengalami proses yang atau masa yang tidak mudah ya. Jadi mungkin kita sering dengar pencarian jati diri, lalu masa-masanya galau dan seterusnya, konflik dengan teman-teman, dan itu semua berpengaruh terhadap perilaku makannya. Contohnya masa remaja ini kan dia pengen terlihat perfect ya, sempurna, terlihat cantik, dia nggak mau gemuk. Biasanya remaja putri ini sangat takut gemuk. Nah, itu berpengaruh terhadap perilaku makannya. Jadi dia membatasi makannya, bahkan ada yang sampai takut makan ya, nanti malah kebutuhan gizinya tidak terpenuhi. Nah, lalu pada remaja putra juga sama, dengan segala masalahnya bisa jadi dia jadi bisa tidak makan ya, atau takut makan karena takut gemuk, apalagi kalau dia memang sudah gemuk lalu dibully sama teman-temannya, atau dia punya idola tertentu dan dia pengen seperti itu. Akibatnya dia mengkonsumsi suplemen protein supaya dia terlihat lebih maco. Nah, penggunaan suplemen yang tidak dibarengi dengan pengetahuan yang cukup tentang suplemen itu sendiri, itu bisa berakibat sebaliknya, bukannya jadi bagus ya, malah menimbulkan masalah kesehatan. Nah, jadi yang perlu diperhatikan di sini adalah remaja, baik putra maupun putri, sangat baik jika mereka tahu kebutuhannya. Jadi pendidikan gizi sangat penting ya di masa ini. Dia tahu dia harus mengkonsumsi berapa banyak, apa saja yang harus dikonsumsi, dan jangan takut seperti tadi, takut jadi gemuk atau takut nanti bentuknya nggak bagus gitu ya. Sepanjang mengkonsumsi atau mengikuti panduan gizi yang seperti dianjurkan, kita punya gizi seimbang ya kalau di Indonesia, itu insya Allah nggak akan terjadi kegemukan atau kelebihan berat badan seperti itu. Ya, jadi penggunaan suplemen itu sangat beragam ya, tergantung tujuannya apa. Umumnya suplemen itu digunakan supaya atau dengan tujuan menurunkan berat badan, atau kalau pada laki-laki meningkatkan massa otot. Nah, kita bahas satu-satu. Kalau yang menurunkan berat badan, biasanya dia bisa bersifat laksatif atau merangsang saluran cerna, jadi dia BAB terus gitu ya. Atau ada juga yang menghalangi absorpsi zat-zat gizi, sehingga biarpun dia makan katakanlah lemaknya itu cuma lewat aja ya, jadi tidak diserap. Atau ada juga yang sifatnya itu meningkatkan metabolisme. Jadi tubuh kita kan kalau makan akan dibakar ya, metabolisme. Nah, itu meningkatkan itu sehingga makanan itu akan langsung diolah dan harapannya jadi energi seperti itu. Nah, tapi sekali lagi pada keadaan normal dalam artian kalau orangnya sehat, kita tidak butuh suplemen-suplemen seperti itu ya. Jadi kalaupun memang dibutuhkan itu pada kondisi yang khusus, misalnya dia memang terlalu gemuk
sehingga dia sangat perlu untuk menurunkan berat badannya. Kalau dia tidak menurunkan berat badannya, maka dia menjadi beresiko terhadap penyakit tertentu. Misalnya dia takutnya ada serangan jantung dan seterusnya. Ya, jadi kalau memang dia butuh secara kesehatannya dia butuh untuk menggunakan suplemen itu boleh digunakan, tapi tentu saja harus dengan ahlinya, harus dengan saran ahlinya. Jadi karena semua penggunaan suplemen itu bukannya tanpa resiko, ya. Jadi kalau misalnya tadi yang obat-obatan menghambat penyerapan lemak misalnya ya. Nah, kita tahu vitamin A, D, E, dan K itu larut dalam lemak. Jadi kalau lemaknya tidak masuk, itu vitaminnya juga nggak masuk. Akibatnya kita defisiensi vitamin tersebut ya. Kalau kita defisiensi vitamin A, nanti bermasalah di sistem imunnya, bermasalah di penglihatannya, lalu kulit juga jadi kurang cantik seperti itu ya. Jadi defisiensi vitamin ini sering terjadi pada mereka yang mengkonsumsi suplemen yang tanpa panduan kesehatan, tanpa saran dari ahli. Jadi penggunaan suplemen itu harus sesuai dengan kondisi, sesuai dengan kebutuhan, dan harus dalam pengawasan ahli. Begitu juga yang suplemen untuk meningkatkan massa otot. Kalau mengkonsumsi suplemen dengan yang seperti itu, tapi tidak dibarengi exercise atau latihan, itu sama aja bohong ya. Jadi nggak ada gunanya, malah akan mengakibatkan masalah di ginjalnya, karena biasanya dengan asupan protein yang terlalu tinggi itu beban ginjal menjadi berat. Jadi sekali lagi, kalau untuk meningkatkan massa otot tuh nggak bisa pakai suplemen apapun, nggak akan jadi ototnya kalau tidak dibarengi dengan exercise. Exercise-nya seperti apapun harus dipelajari dulu ya. Jadi jangan exercise yang terlalu diforsir atau terlalu berat, apalagi remaja yang dalam masa pertumbuhan, takutnya malah jadi trauma ke tulangnya, tulang belakang terutama kalau dia mengangkat beban yang terlalu berat, sehingga nanti pertumbuhannya jadi terhambat. Harusnya bisa tinggi sampai 170, malah jadi nggak bisa mencapai itu gitu ya. Jadi hati-hati dengan efek sampingnya. Jadi penggunaan suplemen sekali lagi harus berdasarkan saran ahli. Ya, jadi pada prinsipnya dengan gizi seimbang. Nah, jadi tiap kelompok umur kita sudah ada panduannya, ya, panduannya. Jadi misalnya usia berapa tahun, dia sehari butuh berapa kalori, butuh berapa gram karbohidrat dan seterusnya. Tapi tentu saja akan jadi susah ya kalau kita selalu hitung-hitungan. Masa sih kita tiap makan harus ngitung, oh ini berapa gram ya, ini karbonya berapa, gitu kan jadi ribet ya. Nah, kalau saya sih yang perlu diingat adalah makan ketika lapar, berhenti sebelum kenyang. Itu kena banget beneran ya. Jadi kalau kita memang lapar ya kita makan dan berhenti sebelum kenyang, karena ketika kita sudah merasa kenyang itu nanti dari segi hormonnya itu udah ada perubahan gitu ya. Dan kalau kita udah kenyang tapi terus makan itu akan ada kayak semacam ada hormon tertentu yang naik, lalu nanti efeknya ke metabolisme juga tidak menguntungkan ya. Ujung-ujungnya nanti bisa resistensi insulin dan diabetes yang parahnya seperti itu. Jadi untuk panduan mudahnya adalah gizi seimbang, yaitu terdiri atas makanan pokok, sayur buah, lalu lauk pauk ya, dan juga air putih. Nanti kita bahas satu-satu. Jadi untuk makanan pokok itu bisa nasi ya, kalau kita banyaknya makan nasi, tapi usahakan jangan nasi terus. Banyak kok pilihan lain selain nasi untuk makanan pokok ya. Sekali-kali ganti dengan singkong atau jagung atau beras merah ya. Nasi merah jangan beras dimakan ya, kayak ayam. Dimasak dulu jadi nasi. Setelah itu, nah itu kalau di piring mungkin nasinya itu jangan nasinya penuh lalu lauknya cuman sepotong kecil gitu ya. Jadi nasi cukup sepertiganya aja ya. Bahkan seperempatnya juga nggak apa-apa dari piring kita. Nah, lalu setengahnya itu sayur dan buah. Jadi kalau dalam satu porsi itu nasinya sepertiga sampai seperempat sampai sepertiga, lalu setengahnya sayur buah dan sisanya adalah lauk pauk ya. Jadi bisa yang nabati maupun yang hewani. Ayam, daging, ikan juga bagus banget ya. Untuk yang nabati bisa tahu, tempe, oncom ya, seperti itu. Nah, itu dari jumlah. Nah, kalau jenisnya mungkin dari pengolahannya
saya anjurkan yang gorengan dikurangi. Bukannya nggak boleh, tapi dikurangi ya. Jadi sebisa mungkin nggak perlu. Jadi kalau bisa ditumis, nggak perlu digoreng yang sampai deep fry seperti itu. Nah, untuk sayur buah ini sangat penting ya, karena dia mengandung zat gizi mikro, vitamin dan mineral itu sangat kaya di buah-buahan dan juga sayur-sayuran, dan juga seratnya tinggi. Kita butuh 25 gram serat per hari, dan untuk konsumsi orang Indonesia itu masih jauh di bawah 25 gram. Ya, jadi itu kalau itu sekitar sehari itu 3 porsi ya, 3 porsi sayur atau buah. Nah, coba diingat-ingat, kita ada nggak sehari sampai 3 porsi buah atau sayur? Ya, rata-rata orang Indonesia itu kurang. Nah, itu jadi panduan yang secara umumnya mudahnya seperti itu. Lalu untuk waktu makan, kita pakai pola yang pagi, siang, malam, tergantung kebiasaan masing-masing. Sangat penting untuk sarapan. Sarapan itu biasanya didefinisikannya itu kurang dari jam 9. Ya, jadi makan lengkap kurang dari jam 9. Makannya lengkap ya, jadi bukan cuma nasi sama telur udah, atau roti, teh manis udah. Ya, itu bukan sarapan. Ya, sarapan sih, tapi yang sehat itu sarapan adalah nasi atau makanan pokok, sayur, buah, lauk, jadi lengkap. Ya, itu juga sangat penting. Banyak studi yang menunjukkan bahwa remaja kita itu kebiasaan sarapannya masih jelek. Ya, masih banyak yang skip sarapan dengan berbagai alasan, karena tidak sempat lah, atau tidak ada makanannya, atau memang belum tersedia jam segitu ibunya belum masak. Nah, juga ada studi yang mengaitkan bahwa mereka yang kebiasaan sarapannya jelek itu prestasi belajarnya juga tidak bagus ya. Juga rentan terkena obesitas atau kegemukan. Loh, kenapa ya kok nggak sarapan tapi malah bisa gemuk? Karena dengan dia skip sarapan, tubuh kita tuh jadi lapar. Bukan cuma lapar perutnya kerucuk-kerucuk ya, tapi jadi nafsu makannya itu akan meningkat. Jadi kita ada semacam hormon yang mengatur nafsu makan. Ya, ketika kita skip waktu makan, skip sarapan, itu keinginan kita, nafsu kita untuk makan itu jadi sangat meningkat, dan itu nanti akan kenanya pas jam makan siang. Jam makan siangnya jadi lebih banyak gitu. Lalu nyeneknya atau cemilannya juga jadi lebih banyak karena tadi yang paginya tidak terpenuhi. Sehingga kalau di jumlah totalnya akhirnya yang dimakan malah lebih dari yang dia butuhkan. Jadi selain tadi ya gizi seimbang, saya sangat sarankan remaja untuk sarapan. Ya, baik. Jadi ada beberapa masalah yang khas ya pada remaja putri khususnya. Yang paling umum itu adalah anemia atau kurang darah ya. Itu kadar hemoglobinnya kurang dari 12 gram per desiliter. Nah, hampir sebagian besar ya, atau hampir semua kasus anemia di Indonesia itu karena kekurangan zat besi. Walaupun tidak harus kekurangan zat besi ya, jadi anemia itu bisa macam-macam penyebabnya, bisa kelainan darah, bisa defisiensi vitamin maupun mineral yang lain, bisa defisiensi protein, bisa penyakit, banyak sekali penyebab anemia. Namun yang umum terjadi pada remaja putri kita di Indonesia itu karena kekurangan zat besi. Padahal kalau kita lihat makanan kita ya, kita tuh tidak kekurangan loh zat besi. Indonesia tuh kaya akan sumber pangan, buah-buahan, daging yang kaya akan zat besi. Tapi kenapa ya kok masih kekurangan ya, masih banyak yang remaja kita yang kurang zat besi dan akibatnya mengalami anemia. Nah, anemia sendiri di Indonesia kalau nggak salah sekitar sampai 34% prevalensinya. Sepertiga dari remaja putri kita itu anemia, itu cukup tinggi. Nah, di beberapa daerah malah bisa sampai 70% ya, tergantung di daerah mananya. Nah, kenapa seperti itu? Nah, jadi memang remaja putri ini kan punya peningkatan kebutuhan akan zat gizi tertentu, terutama zat besi, karena dia mengalami menstruasi, ya, lalu juga ada hal-hal lain terkait dengan perubahan hormonal, sehingga terjadi peningkatan kebutuhan itu. Nah, di sisi lain, remaja putri juga pola makannya kadang tidak sesuai dengan yang seharusnya. Itu bisa disebabkan karena faktor lingkungan. Misalnya dia membatasi makannya karena takut gemuk,
atau dia sering jajan yang miskin gizi ya. Mohon maaf nih yang suka cireng, cilor, cilok dan segala dan teman-temannya itu bukannya nggak bagus, tapi kalau makan itu terus lalu dia kenyang, jadi dia nggak pengen makan lagi, jadi dia makan sayurnya kurang, makan lauk pauknya kurang ya, sehingga terjadilah defisiensi salah satunya zat besi ya, jadinya dia anemia. Nah bahayanya apa sih anemia? Ya pucat, kalau pucat pasti nggak cantik ya. Nah selain pucat juga bawaannya lemes, ngantuk, jadi belajar juga males, dan itu anemia itu dihubungkan dengan penurunan prestasi di sekolah. Juga remaja putri itu kan persiapan untuk menikah dan juga hamil, punya anak. Kalau dia anemia lalu dia hamil, maka kondisi anemianya itu akan berpengaruh terhadap kehamilannya maupun kesehatan janin yang dikandungnya. Ya, jadi wanita yang anemia itu lalu hamil, maka terjadi peningkatan resiko untuk terjadinya perdarahan saat dia melahirkan nanti. Ya, kalau terjadi perdarahan yang sulit ditangani, resikonya kematian. Ya, juga terjadi peningkatan resiko bayi lahir prematur. Belum 9 bulan 10 hari udah keluar duluan. Nah, biasanya resikonya apa untuk bayinya? Ya namanya belum matang udah lahir, ya kurang cerdas, kurang ukurannya juga kurang ya. Apalagi kalau dia lahirnya di fasilitas kesehatan yang belum terlalu mumpuni ya. Jadi kalau diasuh seadanya, kemungkinan dia meninggal si bayinya ini juga lebih tinggi. Jadi kalau remaja putri mengalami anemia, dampak negatifnya tidak hanya dirasakan oleh dia sendiri, tapi juga nanti bayi yang dikandungnya, bahkan sampai si anaknya besar nanti. Kalaupun anak ini lahir selamat gitu ya, tapi nanti dia akan beresiko juga ketika besarnya untuk mengalami berbagai penyakit. Ya, jadi terkait perkembangan terutama atau kecerdasan mental ya. Jadi potensi dia yang harusnya IQ-nya bisa 150 gitu, karena dia ibunya anemia dulu sehingga dia cuma bisa mencapai kurang dari itu. Jadi panjang ceritanya kalau remaja putri kita anemia. Jadi sangat penting ya untuk dipahami supaya remaja putri kita ini terhindar dari anemia. Ya, jadi untuk pasangan yang berencana untuk punya anak ya, baik wanitanya maupun atau perempuannya maupun laki-lakinya, itu memang sebaiknya dipersiapkan ya. Jadi kesehatan baik si calon ibu maupun calon ayah. Saya tekankan bukan hanya calon ibu yang perlu sehat ya, juga calon ayah, karena ada penelitian yang baru-baru ini sedang hangat-hangatnya dibicarakan adalah bahwa ketika si calon ayah ini status gizinya tidak baik, artinya dia terlalu kurus atau sebaliknya terlalu gemuk, maka kualitas spermanya juga kurang baik. Dan kalau misalnya sperma yang kurang baik ini jadi anak gitu ya, membuahi sel telur lalu jadi anak, maka kualitas perkembangan si anak juga tidak optimal. Jadi itu sudah ada penelitiannya, sampelnya cukup banyak, jadi cukup meyakinkan. Jadi ayo yang laki-laki perhatikan juga gizinya ya, jangan selalu perempuan yang harus memperhatikan gizinya. Nah, untuk perempuan juga sangat penting jelas ya, selain tadi masalah anemia, juga status gizi. Status gizi ini berat badan relatif terhadap tinggi badan. Jadi kalau seorang perempuan ini terlalu gemuk atau sebaliknya terlalu kurus ketika dia mulai hamil, maka itu juga akan mempengaruhi janin yang dikandungnya. Kalau misalnya dia terlalu gemuk ya, maka janinnya ini beresiko ya. Beresiko artinya tidak tentu karena faktornya banyak ya, tapi dia beresiko ketika lahir anaknya ini akan lebih gemuk juga ya. Jadi bayinya mungkin beratnya normal, tapi kalau kita lihat komposisi tubuhnya itu lemaknya lebih banyak dibandingkan massa ototnya. Nah, kalau bayi baru lahir itu sudah massa lemaknya sudah tinggi, maka dia beresiko ketika dia kanak-kanak nanti, usia kanak-kanak atau usia sekolah akan gemuk juga.
Dan ada penelitian yang juga menghubungkan kalau semasa kanak-kanak dia gemuk, maka kecenderungan sampai dewasa dia akan tetap gemuk. Ya, jadi panjang ceritanya dari mulai sebelum dia hamil pun status gizi si wanita atau perempuan ini sangat penting. Dia akan menentukan masa depan anaknya. Ya, sebaliknya juga sama. Yang terlalu kurus, kalau dia mulai kehamilan terlalu kurus, maka selain gangguan selama masa kehamilannya, juga pada anaknya nanti ketika dia lahir sampai besar pun akan terjadi peningkatan resiko dia mengalami penyakit-penyakit tertentu. Yang sudah ada penelitiannya itu adalah penyakit kardiovaskular, penyakit jantung, tekanan darah tinggi, dan seterusnya. Nah, jadi ada penelitian yang menunjukkan bahwa jadi ini anaknya udah ditelitinya ketika usianya 40-50 bahkan sampai 60 tahun. Nah, setelah ditelusuri gitu ya, ternyata dulu ibunya waktu hamil mereka itu ibunya status gizinya kurang. Jadi ibunya itu terlalu kurus. Jadi memang sudah ada penelitian yang menggambarkan dengan jelas ya betapa pentingnya status gizi ibu bahkan sebelum dia hamil untuk menentukan nasib si anak gitu ya, apakah dia beresiko atau tidak terhadap penyakit-penyakit tertentu. Namun sekali lagi ini adalah resiko, artinya banyak faktor lain yang berperan. Gizi semasa kehamilan, lalu dia dikasih ASI atau tidak ya, lalu pola asuhnya seperti apa. Jadi banyak sekali faktor, tapi yang jelas ada pengaruh dari status gizi ibu sebelum hamil. Ya, jadi selama seorang perempuan itu hamil, maka tentu saja sangat penting dia memperhatikan asupan makanannya atau gizinya ya. Karena apapun yang dia lakukan, apapun yang dia makan selama dia hamil itu akan berpengaruh kepada janin yang dikandungnya. Dan pengaruhnya itu tidak hanya selama janinnya itu dikandung ya, tapi setelah melahirkan bahkan setelah dewasa itu masih akan berpengaruh. Jadi biasanya wanita hamil itu kan ngidam ya, ada ngidam, ada juga masalah mual-mual ya, mual-mual terutama pada pagi hari. Ada yang hanya beberapa minggu, ada yang sampai besar usia kehamilannya masih mual-mual ya, masih bahkan muntah-muntah. Untuk kondisi yang perlu penanganan khusus tentu saja harus ke dokter ya. Jadi pertama kali adalah harus disadari oleh setiap perempuan bahwa menjadi seorang ibu atau hamil itu adalah suatu karunia, suatu anugerah ya, dan itu khusus untuk perempuan loh. Laki-laki nggak ada yang bisa hamil, dan nggak semua perempuan juga bisa hamil ya. Ada yang sampai segala macam usaha tapi tetap tidak bisa hamil. Jadi dengan kita hamil itu titipan ya, itu artinya kita dipercaya, harus disyukuri, harus itu dulu harus dianggap sebagai karunia. Nah, dengan seperti itu, diawali dengan seperti itu, maka dengan sendirinya akan timbul rasa bahwa saya harus jaga baik-baik ini ya. Jadi walaupun dia mual, nggak mau makan, tapi dia tetap karena dia harus makan yang baik, yang seimbang, maka dia akan bisa tetap makan untuk memenuhi kebutuhan dirinya sendiri maupun janin yang tengah dikandungnya. Nah, biasanya juga masalah pada ibu hamil itu makannya banyak banget ya. Kebanyakan, karena dia berpikir, saya kan makannya untuk dua orang, jadi saya harus makan nasi 2 piring sekali makan, biasanya 1 piring 2 piring, ngambil ayamnya biasanya 1 jadi 2 potong, enggak juga ya. Jadi ibu hamil itu memang secara normal akan naik berat badannya, tapi ada batasannya juga ya, jadi tidak berarti 2 kali lipat seperti itu. Nah, itu ada panduannya ya, tidak jadi, yang jelas tidak sampai 2 kali lipat ya. Jadi tetap harus berat badannya itu dipantau. Ketika berat badannya naik terlalu cepat, nah makanannya juga harus dikurangi, terutama yang karbonya, yang nasinya itu boleh dikurangi. Ya, jadi kalau misalnya mau menurunkan berat badan, dari porsi makan itu yang dikurangi karbonya. Jadi nasinya yang dikurangin. Jangan sayurnya, jangan buahnya, jangan lauknya, tapi dari karbohidratnya itu. Cemilan-cemilan yang manis ya, kayak kue-kue, cake, permen-permen, apalagi teh manis ya. Banyak orang Indonesia itu nggak bisa lepas dari teh manis. 1 gelas sehari, gelasnya gelas yang 200 ml aja ya, jangan gelas yang berapa tuh yang gede.
itu sudah cukup, ya, jangan lebih dari itu. Nah, itu hal-hal yang perlu diperhatikan ibu hamil. Juga perlu menghindari makanan-makanan tertentu. Nah, ini ibu hamil harus rajin cari tahu apa sih yang harus dia hindari. Ya, misalnya obat-obatan apa. Jangan dikit-dikit pusing langsung beli obat warung, minum obat ya yang dari warung itu. Karena obat-obatan tertentu bisa berbahaya juga untuk janin yang dikandung. Berat badan tadi, saya kembali ke berat badan, sangat penting untuk dipantau. Ada batasan kenaikan berat badan untuk ibu hamil. Dan itu akan tergantung dari status gizi dia ketika dia hamil, ketika awal kehamilan. Jadi secara umum, kalau dari awal dia beratnya sudah gemuk gitu ya, kalau ibunya udah gemuk, maka dia naiknya nggak boleh banyak-banyak. Nah, sebaliknya kalau ketika awal hamil dia kurus, maka dia boleh atau sebaiknya naiknya lebih banyak dibanding dengan mereka yang dari awal gemuk. Kurang lebih seperti itu. Juga jangan lupa kalau perlu ya suplemen. Kita ada di Indonesia itu ada program pemberian suplemen besi dan asam folat untuk ibu hamil, itu juga penting untuk diikuti karena kita tuh masih banyak masalah ibu hamil tuh anemia selama kehamilan. Itu juga penting untuk diikuti. Jangan lupa periksa kehamilan minimal 4 kali selama hamil. Baik, jadi kalau bisa kita simpulkan dari awal tadi ya, bahwa pada remaja putri itu sangat penting untuk selalu dapat terpenuhi kebutuhan gizinya pas ya, tidak kurang, tidak kelebihan juga. Nah, karena ketika remaja maka itu akan berpengaruh terhadap status gizi dia ketika mulai hamil, lanjut sampai melahirkan. Dan gizi remaja putri ini akan berpengaruh juga terhadap janin yang dikandungnya bahkan sampai dia besar nanti. Nah, untuk remaja putra juga tidak kalah pentingnya untuk selalu memperhatikan gizi baik selama dia masa remaja maupun sampai dia menjadi seorang ayah dan bahkan sampai dia tua gitu ya. Jadi dalam setiap periode kehidupan itu penting untuk semua orang memperhatikan apa sih yang dia butuhkan terkait gizinya, dan juga penting untuk mengikuti gizi seimbang ya supaya mendukung kehidupan yang sehat. Selain itu juga olahraga, lalu bisa mengelola stres dengan baik ya, bukan berarti nggak boleh stres karena hidup itu pasti banyak stresnya, tapi bagaimana kita mengelola stres dengan baik juga sangat berpengaruh terhadap kondisi kesehatan. Mungkin demikian. Pemirsa MTA dimanapun Anda berada, demikianlah hasil wawancara kita bersama Ibu Mira Dewi. Semoga apa yang telah dipaparkan oleh beliau dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya Ina Amatunisa beserta kru yang bertugas mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.